lagi di channel saya, Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan Ima di sini alhamdulillah baik-baik saja. Nah, seperti judul thumbnail yang kalian lihat, di sini kita akan bahas tentang seorang pendeta yang mengaku dia adalah seorang nabi. Bahkan dia mengaku kalau dia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Betul tak ya? Dan dia juga mengatakan kalau melihat Nabi Muhammad ada di neraka. Oke, sebelum kita tanya-tanya seperti apa sih videonya, dan seperti biasa sebelum kita lanjut di video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari Ima. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal video, kalau ada seorang pendeta dari Indonesia yang mengatakan kalau dirinya adalah seorang nabi, dan di sini dia menceritakan tentang kalau keadaan surga itu seperti apa, dan dia juga mengatakan kalau dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan lagi satu statement dia, yaitu dia mengatakan kalau Nabi Muhammad itu ada di neraka. Oke, tanpa berlama-lama sekarang sama-sama kita tengok video dia ya. Oke, nah stay tune terus. Bedanya apa tuh? Fasilitasnya atau apa tuh, Bang? Kalau di surga tingkat ketiga kamu dapat malaikat. Ada misalnya saya dapat 1000 malaikat. 1000 malaikat ini melayani saya, bikin kopi, nyuci rumah, ngepel segala macam, kayak pembantu lah. Tapi pembantu kita malaikat, dan itu cuma ada di surga tingkat ketiga. Surga tingkat kedua dan pertama kamu nggak dapat apa-apa, cuma kamu dapat rumah, harta, kemewahan segala macam kayak gitu. Jadi kerja sendiri maksudnya? Nggak, maksud satu iya. Makan, masak sendiri, semua sendiri? Betul. Cuma di surga 3 dan Yerusalem yang dapat malaikat. Itu nggak bisa naik lagi, Bang, ya? Artinya abadi di situ? Iya. Nggak akan bisa di pindah? bumi aja kan. Kalau kita di bumi kan makin kaya kan, pembantunya makin banyak kan. Tukang ngepel ada, tukang cuci mobil ada, tukang bikin kopi ada. Nah, sama di surga juga gitu. Kalau dari surga tingkat 3 sama Yerusalem itu dapat malaikat. Kayak contoh nih, Bang, misalnya saya tingkat 3 gitu. Saya main ke tempat Bang Luga, boleh dong? Atau nggak boleh? Boleh. Yang tingkat atas yang boleh main ke bawah, tapi yang tingkat bawah nggak bisa main ke atas. Oke. Yang atas, artinya yang tingkat atas fasilitasnya boleh turun main-main ke tempat lain lah. Kalau yang bawah nggak boleh, ya. Gitu ya? Iya. Tapi itu abadi artinya hukum tuh, nggak bisa lagi berubah ya? Dan yang bisa ketemu Tuhan itu cuma yang di Yerusalem baru, yang bisa face to face sama Tuhan. Wow, yang lain nggak bisa? Yang tingkat ketiga pun nggak bisa? Nggak bisa. Yang bisa ngeliat Tuhan face to face itu cuma di Yerusalem baru. Yerusalem baru ini ya rumahnya segede Monas, gede-gede. Tinggi, wah nggak tahu lah. Tapi Monas tinggi, Bang, bukan besar, Bang? Iya kan, tingginya, besarnya juga kan. Kalau udah tingginya segede Monas kan tentunya besarnya juga kan mungkin selapangan Monas lah, segitu-gitu. Rumah di Yerusalem baru tuh besar-besar, itu para penginjil kelas dunia lah, ada di situ lah. Tapi suntuk juga lah, Bang, kalau sendirian, Bang. Maksud sendirian di rumah segitu gede kan bosan juga? Iya kan, kalau udah di Yerusalem kan yang layanin kita kan udah ribuan malaikat pribadi kan ada. Ya, cuman kan malaikat nggak bisa diajak ngomong, Bang. Bisa dong, kok nggak bisa diajak ngobrol. Ya kayak manusia aja. Kayak robot kan? Enggak dong. Robot sama malaikat beda. Malaikat bisa diajak ngobrol. Cuma dia enggak. Artinya kan dia sama kayak pembantu aja. Paling ngobrol. Ya kalau misalnya kita mau main ke tetangga kan bisa. Misalnya mau main ke rumah rasul-rasul. Jalan-jalan. Itu terbang atau jalan kaki, Bang? Di surga tingkat 3 sama Yerusalem baru itu ada mobil. Kaget loh kan? Oh, bukan, nggak bisa terbang, Bang. Masa naik mobil, Bang? Bisa juga terbang, tapi kan lebih keren naik mobil. Ya, tapi kan mobil beda-beda, Bang. Nanti ada mobil yang mewah, ada yang nggak mewah. Kalau saya pakai mewah, Abang nggak mewah kan jadi aneh juga, Bang. Enggak, kalau di Yerusalem itu udah mobilnya juga udah ngeri lah. Karena cuma di Yerusalem baru. Cuma di Yerusalem baru ada mobil. Di surga tingkat 3-2 nggak ada mobil. Bang, nanti kalau Abang bilang ada mobil, orang bingung, Bang. Karena tanya nanti pom bensinnya mana, yang lainnya mana. Ini gimana maksudnya, Bang? Ya biarin aja dia bingung lah. Nggak, kalau Abang bilang ada mobil jadi mirip kayak agama Buddha, Bang, gitu, Bang.
Kayak itu orang meninggal kan dibakar mobil, dibakar rumah gitu. Sebenarnya semua tuh ada kemiripan karena agama Buddha kan dan agama-agama ini kan dibaliknya kan sebenarnya dia juga pemainnya. Itu roh-roh jahat, iblis-iblis juga yang main di situ. Emang kamu pikir agama-agama itu nyiptain siapa? Yang nyiptain juga Lucifer, bekas malaikat semua itu. Enggak, maksudnya kalau kenapa nggak Selamat terbang aja, Bang? malam. Kan kalau malaikat bisa terbang, masa manusia orang penghuni surga nggak bisa terbang, Bang? Sama kayak kamu naik pesawat. Kamu kan naik pesawat bisa. Tapi lebih nikmat mana, naik pesawat atau naik Rolls Royce? Pesawat kalau bisnis kelas ya lebih nikmat first class pesawat lah, Bang. Iya, nikmat naik pesawat ada, tetapi nikmat naik mobil juga ada. Dua-duanya itu ada kenikmatan tersendiri. Nggak bisa Nyetirnya mungkin ya. Kalau mobil kan nyetir sendiri enak gitu. Iya, maksudnya kamu lebih pilih mana, naik pesawat seumur hidup kamu atau naik mobil seumur hidup kamu? Mau pilih mana? Kalau saya pilih naik mobil. Tapi boleh dong, artinya nggak terlepas kemungkinan Bisa, boleh pilih gitu. bebas lah. Misalnya kayak kamu naik para layang gitu kan, naik para layang seumur hidup kan capek juga. Pengen Ya, kita bosan. duduk naik mobil naik santai. Nah gitu sama. Formatnya nggak usah dibikin pusing. Kalau memang Oke, kamu siap, mau naik pesawat terus seumur hidup kamu, paling kamu dikatain orang gila. Orang pagi sampai sore naik pesawat nggak gila pak, kan gituin orang. Kalau makanan, Bang? Makanan di sana semua ada, ikan ada, pokoknya makanan yang enak-enak lah. Cuma kalau misalnya untuk daging-daging, nah itu saya belum. Nah, itu dia tadi video dia kita tengok. Dia menceritakan kalau dia pernah ke surga dan dia mengatakan kalau di surga itu ada tingkatan dari tingkatan 3, 2, 1 dan yang paling rendah dia cakap surga Firdaus ya. Dan pendapat menurut saya di sini dia waras ke? Dia tak mental ke? Tidak seperti ini dia berbicara seolah-olah kita boleh melihat sendiri seolah-olah itu adalah gambaran sebuah imajinasinya ya. Dan dia mengatakan kalau di sana ada kemewahan semua, seperti dia katakan kalau di tingkat 3 itu di situ memang betul-betul luar biasa. Kita dilayani 1000 malaikat, ada dia sampai mengatakan ada pembuat kopi, ada yang menyapu, mengepel, aduh. Dan dia mengatakan kalau di sana ada mobil, kita bisa berkunjung ke sana ke sini. Sangat terlihat jelas kalau seperti dia mengatakan kalau itu adalah suatu gambaran imajinasi ya. Semua orang pun bisa menggambarkan surga seperti itu ya. Saya pun maksudnya menggambarkan kalau keadaan di sana adalah sesuatu yang tidak ada yang tidak enak ya. Semuanya adalah luar biasa dan semuanya adalah sesuatu yang memang nikmat. Karena memang gambaran surga memang seperti itu ya, semua di benak kita. Dan saya lihat juga mungkin dia hanya berpendapat sesuai dengan gambaran imajinasi dia saja yang dia kembangkan ya, seperti itu. Dan sepatut sebelum wawancara orang ini kena cek dulu quote. Oke, dan kita lanjut lihat kalau dia mengatakan kalau dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Dan seperti yang kita ketahui kalau seorang nabi tentunya akan mempunyai mujizat ya, dan kita lihat apa dia boleh membuktikan. Cuman ingin bertanya, Pak Luga kan klaim kalau Pak Luga nabi ya, betul tidak? Pertanyaan itu aja. Enggak, saya cuma mau tanya itu dulu sebentar. Pak Luga klaim kan Pak Luga nabi kan? Betul. Oke. Nah, biasanya kalau nabi itu kan ada mukjizat ya. Iya. Saya percaya di agama Yahudi atau di Kristen atau di Islam pastikan ada mukjizatnya ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Pak Luga. Mukjizat apa yang sudah Pak Luga lakukan? Jangan mengusir setan ya. Itu buat saya bukan mukjizat. Karena di Yahudi maupun di Islam juga bisa melakukan itu. Mukjizat apa yang sudah Bapak lakukan dan bukti nyata kalau mukjizat itu dilihat orang? Menyembuhkan, ya kan, menyembuhkan Semua orang, sakit. dokter juga bisa menyembuhkan orang sakit, Pak. Ya bisa mencelikkan mata orang buta, nggak bisa membangkitkan orang mati nggak? Bapak bisa membangkitkan orang mati? Iya kan begini, yang namanya kenabian ini. Enggak. Bapak harus buktikan kepada semua orang dengan nyata, bukan dengan asumsi, Pak.
Simpel aja. Bapak ke kamar Kalau kamu- mayat, Bapak ke kamar kalau- mayat, ke rumah Enggak, sakit ya, ke kamar mayat kan Bapak tadi Enggak perlu. bilang bisa menghidupkan orang mati. Saya pengen tahu. Saya rasa banyak orang ingin tahu benarkah apa yang Bapak katakan gitu loh. Kalau kamu bisa menunjukkan bentuk kerubi, maka akan saya lakukan. Gak ada urusannya dengan Seperti kita lihat tadi, dia pun dimarah-marah dari ibu-ibu yang bertanya tadi ya, soalnya dia tidak dapat dia tidak dapat membuktikan kalau dia betul-betul dapat menghidupkan orang yang mati, karena di sini dia hanya berasumsi ataupun hanya berkata kalau dia boleh ini. Dan ibu-ibu tadi betul juga ya mengatakan kalau mengusir hantu ataupun menyembuhkan orang itu bukan dikatakan sebagai mujizat ya, karena orang biasa pun seperti dokter dan seperti ustaz atau yang lain pun bisa maksudnya seperti dokter tuh bisa menyembuhkan orang ya, bukan hanya orang maksudnya seperti yang dia katakan tadi dia bisa menyembuhkan orang, itu bukan dikatakan sebagai mujizat juga ya. Dan lepas tuh dia mengatakan sangat memalukan ya, karena seperti dia tuh berkata-kata seperti seolah dia tidak mabuk, dia berkata yang seolah-olah kalau dia bisa ataupun boleh, dan sampai mengundang marah ibu-ibu tadi sampai mengatakan kalau memang kau betul bisa menghidupkan orang mati, kau pergi ke kamar mayat dan buktikan kalau itu adalah sesuatu yang betul dan bukan hanya berasumsi atau mengatakan atau berpendapat bahwa dia bisa melakukan itu, seperti itu. Dan saya rasa orang ini entahlah, saya pun tidak tahu ya, tapi dia mengklaim diri dia. Semakin hari sebenarnya takut juga ya, dunia akhir zaman. Kita pun tidak tahu diri kita seperti apa nanti ke depannya, dan semakin banyak hal-hal atau sesuatu yang di luar nalar kita ya. Dan seperti sekarang ini kita lihat lagi ada seorang pendeta yang mengaku nabi lah, dapat menghidupkan orang mati lah. Betul-betul sekarang memang sudah akhir zaman. Kita pun harus merenungkan, karena apa bekal kita ya. Kita pun bukan orang yang sangat ini ya, maksudnya kita pun ada salah dan silap tentunya. Kita pun berpikir ke depannya, sekarang dunia semakin tua dan apa bekal kita untuk ke depannya nanti. Dan dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, tentunya itu sudah sedikit membuktikan ya kalau ada dunia akhir zaman ini. Dan adanya lagi muncul lagi asumsi-asumsi dan atau mengklaim diri mereka adalah seorang nabi ataupun seperti itu. Dan dia juga mengatakan kalau kawan dia melihat kalau Nabi Muhammad ada di di neraka. Kita lihat dulu video dia seperti apa ya. Muhammad di surga, Pak. Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Mohon maaf Pak Lukas, kalau bisa jangan membawa ini, karena ini kan khusus tamu kita menghormati Bang Luga ya sebagai narasumber, dan dia adalah nabi, dan dia akan menjelaskan. Jadi tolong jangan bawa-bawa Islam. Jadi kita biar teratur. Saya suka topik sekarang. Okay. Dan hormati Bang Luga ya, Pak Lukas ya. Oke, terima kasih Pak Lukas. Terima kasih. Nggak ada apa-apanya kok. Brazil itu. Aku kasihan lebih lihat apa tuh? Bener, lihat aja gayanya tuh kayak gitu. Itu dia tadi, dia mengatakan kalau ada seorang narasumber yang bertanya bahwa betulkah kalau dia dia melihat Nabi Muhammad di neraka. Dia awalnya bertanya apakah di surga itu ada Nabi Muhammad, dan dia mengatakan kalau kawan dia melihat Nabi Muhammad ada di neraka. Orang nih, saya pun tidak tahu ya apa yang harus dikatakan lagi, karena dia seolah-olah berkata sesuatu yang macam di luar kesadaran dia ya, ataupun mungkin dia dalam kehidupan imajinasi dia ya, dia berbicara
seperti ini seperti itu, macam seolah-olah macam orang linglung. Entahlah, mungkin dia dengan kesadarannya ataupun apa, tapi saya pun udah tahu lah ini orang. Aduh, bisa dilihat tadi sendiri dia mengatakan kalau kawan dia melihat Nabi Muhammad ada di neraka, dan mereka sesama Nabi sudah tahu kalau Nabi Muhammad itu tidak ada di surga tapi di neraka. Dan sampai penanya tadi atau salah satu orang yang bertanya juga tadi ini mengatakan betulkah seperti ini, dan dia pun seperti kewalahan untuk menjawab ya. Saya rasa memang betul-betul dia nih seperti di dalam dunia maksudnya imajinasi dia saja. Saya pun tidak tahu seperti apa. Dan untuk lebih lengkap kalian bisa lihat di salah satu channel, Hidayah Mualaf Channel. Di sana kalian bisa lebih lengkapnya melihat perbualan mereka, dan ada banyak lagi kata-kata yang dia katakan tentang kehidupan di surga seperti apa, dan sesuatu yang kononnya bisa membuktikan kalau dia memang adalah seorang nabi. Saya pun tidak tahu dia betulkah seorang nabi atau apa. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran untuk kita untuk lebih ini lagi, karena seperti mana kita ketahui ada banyaknya sekarang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan mungkin membuktikan bahwa all zaman ataupun semua sudah di akhir zaman ya. Sekarang dunia sudah tua seperti itu, dan cukupkah bekal kita untuk kedepannya nanti atau seperti apa. Dan mudah-mudahan kita bisa lebih baik ya, seperti itu. Dan itu dia tadi video saya tentang seorang pendeta yang mengklaim dirinya adalah seorang nabi, memiliki mujizat yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, dan dia mengatakan kalau Nabi Muhammad ada di neraka. Dan saya lihat itu semua seperti sesuatu yang diungkapkan secara tidak sadar, seperti sebuah imajinasi yang sememangnya semua orang memiliki imajinasi seperti itu ya. Saya tidak tahu dia stres ke tidak. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, dan apabila ada kata-kata Ima yang salah, Ima minta maaf dan betulkan di kolom komentar. Dan jumpa lagi di next video. Bye.